Chapter 1331. Ketika Yang Chen dan para wanita masuk ke dalam terowongan, mereka menemukan bahwa terowongan itu tidak dapat berkata-kata. Pintu batu yang tampaknya sangat biasa itu tebalnya lebih dari 100 kaki, yang juga berarti bahwa bagian atas terowongan itu panjangnya lebih dari 100 kaki, yang semuanya merupakan dua yang disebut pintu batu. Pantas saja tidak bisa didorong ke dalam, pintu batu ke arah ini hanya terhubung dengan gunung, akan menjadi hantu jika bisa mendorongnya. Untuk berjalan di dalam dirinya, Yang Chen harus terus memegangnya, selangkah demi selangkah, dan tidak pernah membiarkan pintu batu itu jatuh. Adegan ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi dari orang-orang di luar. Melihat pintu batu itu tidak jatuh setidaknya selama selusin napas, orang-orang di luar akhirnya mau tidak mau bergegas menuju pintu batu dari beberapa arah. Yang tercepat, sesampainya di pintu batu, tidak segan-segan memasuki pintu batu tersebut. Pandangan terakhir Gao Yue jelas telah menemukan semua orang, karena mereka takut mengganggu keluarga Yang Chen di dalam, tidak ada yang berani menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk menjelajah. Orang yang bergegas masuk sangat senang, bahkan jika keluarga Yang Chen memakan dagingnya, dia bisa minum sup. Tahukah Anda, ketiga zona bahaya besar ini belum pernah dibuka, berapa banyak hal baik yang ada di dalamnya. Sebelum ahli kedua bisa bergegas ke sisi pintu batu yang terangkat itu tiba-tiba runtuh. Jangan melihat sulitnya mengangkatnya, namun ketika jatuh, beban yang sangat besar mengabaikan semua rintangan, dan tekanan gunung Tai seperti puncak gunung. Tuan yang bergegas ke pintu batu merasa ngeri, bergegas ke depan jelas sudah terlambat, dan dia tidak mau mundur. Dalam keraguan-raguan seperti itu, pintu batu itu telah menekan bagian atas kepalanya. Sebagai upaya terakhir, sang master hanya bisa mengangkat tangannya dan belajar dari penampilan Yang Chen, mencoba menahan tren jatuhnya pintu batu. Sayangnya, mudah untuk melihat orang lain duduk, namun tidak sesederhana itu ketika harus mengangkat dirinya sendiri. Beban yang sangat besar hampir membuat tulang punggung sang master bengkok. Dalam sekejap, dia sudah mengerti bahwa dengan mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri, mustahil untuk membawa pintu batu ini. Tetapi begitu dia menggunakan kekuatan spiritualnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tempat di mana tangannya dan pintu batu bersentuhan, terdapat daya isap yang besar, dan kekuatan spiritualnya terhanyut. Pintu batu ini tidak dapat digunakan dengan kekuatan spiritual. Sang ahli tiba-tiba teringat tabu ini, tapi sudah terlambat. Momentum jatuhnya pintu batu itu bahkan tidak melambat sesaat sebelum runtuh. Dua garis darah keluar dari kedua ujung pintu batu. Orang menyedihkan itulah yang langsung dihancurkan menjadi pati daging di dekat pintu batu. Darah segar berceceran di sekujur tubuh ahli yang bergegas dari belakang, menyebabkan dia berkeringat dingin. Untungnya, kecepatannya sedikit lebih lambat. Kalau tidak, bukankah dia akan berakhir menjadi daging pati? Tentu saja, Yang Chen juga merasakan bahwa orang ini telah mengikutinya masuk, tetapi dia tidak begitu baik sehingga membawakan pintu batu untuk orang luar. Begitu dia berada di dalam, dia melepaskannya tanpa berpikir. Orang-orang ini sendiri tidak bisa memikirkan caranya, tapi mereka pandai memanfaatkan orang lain. Dia akan memberi tahu mereka bahwa tidak mudah memanfaatkan orang lain. Darah dan daging berceceran di mana-mana, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Bahkan tidak ada setitik darah pun di tubuhnya. Dia hanya ingin tahu apakah ada sesuatu yang dia cari di salah satu dari tiga zona bahaya besar. Tampaknya susunan di luar dan pintu batu adalah penghalang terakhir. Tidak ada sedikit pun aura lain di dalamnya. Tao Junqi, yang bergegas masuk lebih dulu, sudah memeriksanya sekali. Tidak ada bahaya, bahkan lampu pun menyala, menerangi bagian dalam tempat itu. Ruang di dalamnya tidak besar. Ukurannya hanya setengah dari perut gunung. Seluruh ruang berbentuk lingkaran, ditopang oleh beberapa pilar. Hanya dengan sekali melihat, Yang Chen merasa sedikit menyesal. Di tengah ruang melingkar ada sebuah aula. Di sekelilingnya ada lingkaran meja. Di atas meja, ada banyak tugu peringatan. Ada juga beberapa potret di dinding. Satu demi satu, mereka hampir menutupi seluruh dinding. Ada beberapa sajadah di tanah di tengahnya. Entah itu sajadah atau mejanya, semuanya telah melalui penyempurnaan sederhana. Hingga saat ini, masih belum membusuk. Postur ini, jelas merupakan penampilan dari aula leluhur suatu sekte. Tidak heran ada susunan aneh yang melindungi bagian luarnya. Aula leluhur sekte mana yang akan dijaga ketat dan tidak dapat dibuka dengan mudah. Membuka salah satu zona bahaya besar adalah hal yang baik. Tapi bagi Yang Chen dan yang lainnya, itu tidak terlalu berarti. Tidak ada seorang pun yang menyimpan harta ajaib di aula leluhur. Perjalanan ini hanya membuang-buang tenaga. Gadis-gadis itu mungkin juga mengetahui hasil ini. Semua orang hanya melihatnya. Tidak ada yang melakukan apapun. Sekarang mereka menunggu Yang Chen memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimanapun, dia juga seorang senior. Karena dia ada di sini, ayo kita bakar dupa. Yang Chen berpikir sejenak dan berkata kepada gadis-gadis itu. Ini adalah tempat lama dari sekte tertentu. Datang ke sini untuk mengambil sesuatu dan tiba di aula leluhur, sudah sepantasnya membakar dupa untuk para leluhur. Tidak ada yang keberatan. Yang Chen adalah yang pertama. Gadis-gadis itu mengikuti di belakang Yang Chen. Gao Yue, Gong Sunling, Si Sanshan, dan Sun Qingsui berada di baris kedua. Tao Junqi, saudara perempuan Murong, dan Si Wushuang berada di baris ketiga. Bermula dari posisi tepat di seberang pintu, mereka mulai membakar dupa satu persatu. Ada dupa yang sudah jadi di tas Qian Kun. Dalam waktu singkat, ada 3 batang dupa yang menyala di depan setiap tugu peringatan di seluruh aula leluhur. Asap mengepul berbentuk spiral, dan aula leluhur mulai dipenuhi dengan aroma yang membuat orang merasa segar. Apa itu? Awalnya, asap hanya mengepul secara acak. Namun ketika ada 3 batang dupa di depan semua tugu peringatan, asap yang mengepul perlahan mulai membentuk pola di bagian atas aula leluhur. Pola ini berbentuk persegi. Tidak mungkin terbentuk secara kebetulan.
Meski belum sepenuhnya muncul, pasti ada yang aneh di dalamnya. Semua orang melihat ke arah asap yang perlahan berkumpul. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hati setiap orang. Awalnya, mereka mengira tidak akan ada keuntungan apapun di aula leluhur. Mereka tidak menyangka setelah beberapa batang dupa, akan ada kejutan seperti itu. Untungnya, Yang Chen menyarankan untuk membakar dupa. Kalau tidak, tidak ada yang akan mengetahui bahwa asap akan membentuk suatu pola. Asap dengan cepat membentuk pola persegi. Ada berbagai macam garis rumit, yang sekilas membuat orang merasa pusing. Apalagi kalau asapnya terus bergerak, makin pusing. Sepertinya itu adalah pola susunan. Gong Sunling adalah orang pertama yang melihat sesuatu, diikuti oleh saudara perempuan Murong. Mereka lebih condong ke arah arai, jadi wajar jika mereka melihatnya terlebih dahulu. Yang Chen tidak menganalisis apa polanya. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk menghafal polanya. Sedangkan untuk mempelajarinya, dia akan memikirkannya nanti. Asapnya tidak bertahan lama dan segera hilang. Gadis-gadis itu melihatnya dengan penuh kerinduan, terutama Gong Sunling dan saudara perempuan Murong. Mereka hanya mengingat sebagian saja. Sebagian besar hilang sebelum mereka dapat menghafalnya. Bakar dupanya lagi dan lihat lagi. Gong Sunling segera menyarankan. Tidak dibutuhkan. Saya sudah menghafalnya. Ayo keluar dan mempelajarinya. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Secara naluriah, dia merasa aula leluhur ini tidak sesederhana itu. Lebih baik pergi dulu. Chapter 1332. Secara umum, sekte tidak akan memasang jebakan pembunuhan apapun di aula leluhur. Mereka yang datang pada hari kerja adalah murid atau tamu aula leluhur. Itu benar-benar tidak perlu dan tidak boleh menargetkan orang-orang ini. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa sekte ini tidak akan mengambil tindakan pencegahan, jadi ketika dia merasa ada yang tidak beres, Yang Chen masih berencana untuk pergi dulu. Kata-kata Yang Chen adalah aturan emas di telinga para wanita. Ketika Yang Chen menyuruh pergi, tidak ada yang mau tinggal sebentar. Hal ini dibuktikan oleh Yang Chen dengan martabat suaminya dan faktanya berulang kali, tidak ada yang berpendapat. Sama seperti masuk, Yang Chen mengangkat pintu batu, dan para wanita segera keluar. Yang Chen adalah orang terakhir yang memegang pintu batu dan berjalan keluar perlahan. Pintu batu itu ternoda oleh daging dan darah tuannya yang baru saja dihancurkan menjadi jus daging, tapi saat ini, dia tidak peduli. Keamanan adalah yang utama. Tentu saja, meskipun tas Qiankun di tubuhnya diratakan, namun tidak rusak, dan secara langsung menguntungkan Yang Chen. Namun, sebelum Yang Chen berjalan ke pintu luar, dia menyadari ada seseorang yang sedang berhadapan dengan wanita di luar. Ketika Yang Chen dengan cepat berjalan ke pintu, orang-orang itu masih di sana. Dia telah melihat orang-orang ini beberapa kali. Jumlahnya lebih dari selusin. Dua di antaranya adalah kenalan yang dimintai petunjuk oleh Yang Chen, dan yang lainnya adalah orang-orang yang menaiki kapal kristal Langya bersama-sama. Saat ini, para wanita memandang orang-orang ini dengan iri, dan mereka waspada. Begitu para wanita keluar, mereka bertemu dengan orang-orang ini. Jika bukan karena masing-masing dari mereka mengangkat tangan dan mengeluarkan suara untuk menunjukkan bahwa mereka tidak jahat, para wanita itu pasti sudah mengambil tindakan. Tidak ada yang tahu siapa yang membuat cahaya itu, tapi di sini terang benderang, dan semua orang bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas. Itu juga karena orang-orang itu tidak ingin mengambil tindakan sehingga Yang Chen tidak menjadi bermusuhan. Grandmaster Yang, tolong bantu kami. Kami hanya ingin masuk dan melihat-lihat dan mencoba keberuntungan kami. Tidak ada niat lain. Seorang pemandu kenalan melihat Yang Chen dan segera maju ke depan untuk bertanya, Grandmaster Yang, jika Anda memiliki urusan di masa depan, kami akan siap melayani Anda. Dia menunjukkan ketulusannya begitu dia muncul. Dia mungkin tahu bahwa barang-barang yang mereka miliki tidak dapat membangkitkan minat Yang Chen, jadi dia membuat janji seperti itu. Omong-omong, mereka sangat tulus. Membayar harga sebesar itu hanya untuk masuk dan melihat-lihat, tidak bisa dikatakan itu bukan harga yang kecil. Namun, orang-orang ini tidak serta-merta kalah. Sumur Langya ini sangat aneh. Kadang-kadang, orang-orang di depan jelas tidak menemukan apapun, tetapi ketika orang-orang di belakang pergi untuk melihat, mereka tidak tahu kapan ada harta karun lainnya. Itu murni tergantung pada nasib masing-masing orang. Apa yang mereka katakan masuk akal. Sebagai salah satu dari 3 zona bahaya besar, zona ini bahkan lebih didambakan. Tidak peduli apa yang diperoleh Yang Chen di sana, mungkin ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Ini adalah apa yang semua orang pikirkan, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat pintu batu, jadi mereka hanya bisa mendiskusikannya dengan Yang Chen. 5 kilogram batu roh kelas atas. Tidak perlu membicarakan apa yang akan terjadi di masa depan. Yang Chen tidak menyukai janji kosong mereka. Pada akhirnya, dia masih merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya salah. Karena orang-orang ini ingin masuk, siapa yang tahu apakah akan ada masa depan, lebih baik langsung menukarkan uang sungguhan. Semua orang sangat gembira. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan berhutang janji pada Yang Chen, tapi sekarang hanya 5 kilogram batu roh kelas atas. Mereka semua adalah master, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Semua orang mengeluarkan 5 kilogram batu roh kelas atas tanpa ragu-ragu, dan kemudian di bawah sinyal Yang Chen, menyerahkannya kepada Gao Yue. Semua orang menyerahkan batu roh, dan kemudian memandang Yang Chen dengan penuh semangat, menunggu pesanannya. Yang Chen tidak mengecewakan semua orang. Dia memegang pintu batu itu dengan satu tangan dan segera memerintahkan, segera siapkan beberapa pilar logam yang kuat untuk menahannya. Sekelompok orang tiba-tiba mengerti bahwa betapapun hebatnya kekuatan seseorang, akan ada saatnya kekuatan itu akan habis. Jika mereka menggunakan banyak pilar untuk menahannya, tidak akan ada masalah sama sekali dalam aspek ini. Terutama setelah memegang pintu batu, mereka tidak perlu khawatir tentang kesulitan melepaskan Yang Chen setelah mereka masuk.
Tidak ada yang berani mengabaikannya. Setiap orang membawa banyak bahan logam biasa. Saat ini, mereka tidak peduli dengan hal lain. Mereka segera mengeluarkannya dan mulai melakukan pengorbanan di tempat. Itu hanya menahan pintu batu. Tidak perlu memperbaikinya dengan hati-hati, asalkan ukuran semua orang sama. Segera, ada lebih dari selusin pilar logam di depan Yang Chen. Sue kecil, kemarilah dan bantu memegangnya, lalu aku akan melepaskannya. Yang Chen secara langsung menginstruksikan Sun Qingsui untuk mengumpulkan semua pilar logam, dan kemudian memasuki pintu, memasang satu setiap beberapa langkah. Setelah semuanya dipasang, Sun Qingsui pergi, dan Yang Chen juga melepaskannya. Pintu batu itu tenggelam, lalu menimpa selusin pilar logam, dan ditopang dengan kuat. Semoga beruntung. Yang Chen menangkupkan tangannya ke arah semua orang, lalu membawa istri dan selirnya dan segera pergi. Suasana tidak nyaman tadi semakin kuat. Yang Chen sekarang tidak ingin tinggal lama di sini. Kepergian keluarga Yang Chen sejalan dengan keinginan semua orang. Pada saat ini, menghadap pintu batu yang terbuka, di dalamnya terdapat salah satu dari 3 zona bahaya besar, tetapi lebih dari selusin zona mulai waspada satu sama lain lagi. Tidak mungkin, hati orang-orang seperti ini. Tanpa hubungan antara Yang Chen dan para wanita, mustahil untuk benar-benar bekerja sama. Setelah berdebat lama, pemandu yang baru saja bernegosiasi dengan Yang Chen berkata, kita tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual di dalam pintu batu, jadi apa yang kita khawatirkan? Tidak ada yang bisa mematahkan pilar ini dengan mengandalkan kekuatan fisik, jadi tidak perlu banyak berpikir, ayo masuk bersama. Petik 2. Terkadang banyak orang yang tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Ada yang bilang begitu, semua orang memikirkannya, dan itu memang masuk akal. Kalau begitu, apa yang mereka tunggu? Tidak ada seorang pun yang ingin tertinggal. Semua orang berkerumun. Setelah masuk 4 atau 5 kali di pintu masuk kecil, lebih dari selusin orang masuk satu demi satu. Ayo kita bagi batu kristal itu dan gunakan sebagai uang saku. Keluarga Yang Chen sudah berada 100 mil jauhnya saat ini, dan perasaan krisis Yang Chen telah hilang. Baru kemudian dia berhenti dan mulai berbicara dengan para wanita tentang pembagian batu kristal tersebut. Lebih dari selusin orang masing-masing memiliki 10 jin batu roh kelas terbaik, dan itu dibagi kepada mereka masing-masing, yang merupakan kekayaan yang sangat besar di sekte manapun. Sayangnya, kini para wanita sudah berkali-kali dikejutkan dengan kekayaan Yang Chen, dan mereka juga orang-orang yang pernah melihat adegan besar. Siapa yang akan menaruh batu kristal kecil di mata mereka? Yang membuat semua orang tertarik adalah mengapa Yang Chen harus segera pergi, dan apa arti polanya. Kenapa kita terburu-buru? Apakah kita takut mereka tidak menemukan apapun ketika mereka masuk dan mencari kita? Sun Qingsui tidak banyak berpikir dan bertanya langsung pada Yang Chen. Tentu saja kalimat terakhir itu hanya lelucon. Yang Chen tidak berjanji akan ada apapun di dalamnya. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat dia mengatakan ini, dia mendengar suara gemuruh ke arah aula leluhur barusan, dan pada saat yang sama, cahaya merah menyilaukan muncul, dan seluruh ruang gelap langsung diterangi menjadi warna darah. Chapter 1333. Setelah suara dan cahaya berlangsung beberapa saat, angin kencang datang dari arah itu. Angin bercampur dengan aura yang sangat menakutkan. Ia bertiup terus-menerus selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa sebelum berhenti. Dengan bantuan lampu merah tadi, ketika Yang Chen dan keluarganya melihat ke arah aula leluhur, gunung itu telah menghilang. Meski mereka sudah pergi 100 mil jauhnya, mereka masih bisa melihat gunung setinggi itu. Namun saat ini, sepertinya tidak ada apa-apa di sana. Tak perlu dikatakan lagi, semua orang mengerti bahwa sesuatu pasti telah terjadi di aula leluhur, jika tidak akan ada gerakan seperti itu. Hanya dengan melihat angin kencang tadi, mereka tahu bahwa selusin master sudah dalam bahaya. Bahkan Tao Junqi sangat takut dengan aura angin, dan jaraknya masih 100 mil. Jika itu terjadi di tempat kejadian, seberapa mengerikankah hal itu? Ayo pergi. Setelah Yang Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu sebentar, dia berkata kepada gadis-gadis itu, dan kemudian semua orang melanjutkan perjalanannya. Suamiku, bagaimana kamu tahu bahwa sesuatu akan terjadi di sana? Itu masih Sun Qingsui, dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Meskipun suasana hati semua orang agak berat ketika mereka melihat pemandangan tadi, dia tetap bertanya dengan enggan. Faktanya, semua gadis mempunyai pertanyaan yang sama, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menanyakannya. Jika aula leluhur suatu sekte dihancurkan, itu berarti sekte tersebut benar-benar dimusnahkan. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan mengatakan ini, lalu menjelaskan, orang-orang yang masuk itu pasti tidak berperilaku baik seperti kita. Saya pikir pasti ada larangan yang kuat di aula leluhur. Selama potret leluhur tablet dihancurkan, maka batu giok dan batu akan dihancurkan bersama-sama. Semua orang memahami alasannya, tetapi ketika mereka mengira keluarga mereka baru saja keluar dari tempat itu, mereka merasakan ledakan ketakutan. Untungnya, Yang Chen mengatakan pada saat itu bahwa dia hanya mengatakan untuk membakar dupa untuk potret tablet leluhur, dan tidak melakukan apapun. Jika tidak, keluarga merekalah yang akan hancur karena larangan tersebut. Selain rasa takut, semua orang juga sedikit bersemangat. Ketika orang lain masuk, mereka memicu larangan tersebut, tetapi ketika keluarga mereka masuk, mereka melihat peta rahasia. Inilah perbedaannya. Apa itu keberuntungan? Ini dia. Keributan di sana begitu besar sehingga hampir semua orang di ruangan itu melihatnya. Dia yakin sekelompok besar orang akan segera berkumpul di sana. Selain 2 pemandu yang meninggal di sana, setidaknya ada beberapa orang yang mengetahui bahwa itu adalah salah satu dari 3 zona bahaya besar. Jika mereka memikirkannya lagi, akan mudah bagi mereka untuk menebak bahwa itu adalah Yang Chen dan yang lainnya. Bahkan jika itu tidak dilakukan oleh Yang Chen, itu pasti ada hubungannya dengan keluarga Yang Chen. Ayo pergi ke tempat berbahaya berikutnya.
Cepat atau lambat, seseorang akan datang ke pintu. Yang Chen tidak mengabaikannya, pesawat ulang-alik segera menemukan arah yang benar, terbang ke zona bahaya kedua. Yang Chen telah menghafal peta rahasia di benaknya. Saat ini, dia sudah mencetaknya pada beberapa slip batu giok. Gong Sunling dan saudara perempuan Murong masing-masing memiliki batu giok dan sedang mempelajarinya. Sekarang, semua orang dapat memastikan bahwa itu adalah diagram larik, tetapi mereka tidak mengetahui jenis diagram larik itu. Mereka perlu mempelajarinya lebih lanjut. Sepanjang perjalanan, Yang Chen menutupi keberadaan pesawat ulang-alik dengan piala jas pertuang laut dan terbang dengan tenang menuju tujuan. Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Chen, banyak orang yang terganggu oleh gerakan di sisi aula leluhur dan berkumpul ke arah itu. Hanya dalam jarak 100 kaki dari pesawat ulang-alik, ada 4 orang di sepanjang jalan. Dan ini hanya yang terdekat. Ada banyak sekali sosok di arah lain. Zona bahaya kedua juga merupakan gunung, tetapi secara relatif, itu hanya bisa disebut bukit kecil, dan tidak bisa dibandingkan dengan gunung di aula leluhur. Telanjang, tidak ada apa-apa selain batu. Pintu masuk ke zona bahaya adalah sebuah pintu yang dikelilingi oleh 2 batu berbentuk busur. Batu-batu yang berbentuk busur itu seperti 2 buah kurung, satu di setiap sisinya, dihubungkan di bagian atas dan dipisahkan di bagian bawah, membuat pintu masuknya terlihat sangat aneh, tidak seperti gaya arsitektur tempat lain di dalamnya. Ada sedikit bekas mayat di tepi pintu masuk zona bahaya ini, tapi jangan disangka tidak ada yang mati di sini. Faktanya, jumlah orang yang meninggal di zona bahaya ini pasti tidak kalah dengan zona bahaya lainnya. Mayatnya tidak bisa dilihat karena mayatnya sudah hilang tanpa bekas, itu saja. Jika tidak, orang tidak akan secara kolektif menyebut tempat ini, aula leluhur, dan tempat lainnya sebagai 3 zona bahaya besar. Begitu mereka berdiri di luar pintu ini, semua orang merasakan perasaan yang sangat canggung. Sepertinya tempat ini sama sekali bukan tempat dengan formasi. Tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual, tidak ada jejak larangan, dan tidak ada yang aneh dengan eksplorasi kesadaran spiritual. Bahkan bukitnya pun tampak kokoh. Di tempat ini, apakah akan ada hal-hal baik di dalamnya? Semua orang skeptis dan bingung. Pintunya tidak dalam, dan kesadaran spiritual dapat dengan mudah dijelajahi sampai akhir. Itu juga kosong dan tidak ada apapun di dalamnya. Pada akhirnya, tidak ada jalan atau kamuflase seperti formasi. Apa yang ada di dalamnya? Ketujuh pemandu yang diajak berkonsultasi saat itu, masing-masing mengatakan tempat ini. Ketika semua orang mengatakan ini, mereka semua mengatakan hal yang sama, yang pada dasarnya persis sama dengan apa yang dirasakan Yang Chen. Kelihatannya bukan tempat di mana ada apa-apa, tapi selama ada orang yang masuk ke lorong itu, mereka akan menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Yang lebih aneh lagi adalah orang yang masuk tidak pernah keluar. Bukan saja mereka tidak keluar dari sini, tetapi mereka juga tidak termasuk orang yang keluar dari sumur Langya. Mereka menghilang, dan itu sangat membingungkan. Aneh memang aneh, tapi ada lebih dari 1 atau 2 orang yang berani. Semakin berbahaya, semakin banyak perhatian yang ditariknya. Selalu ada orang yang tidak takut mati dan ingin memanfaatkan peluangnya sendiri. Setelah melangkah masuk, mereka menghilang. Yang Chen berdiri di depan pintu dan merasakan perasaan yang sangat aneh. Namun, dia merasa berbeda dengan wanita tersebut. Perasaan ini sepertinya pernah dialami di suatu tempat. Perasaan itu sangat halus, begitu kecil hingga nyaris tak terlihat, namun begitu akrab. Jika bukan karena basis budidaya kesadaran spiritual Yang Chen yang telah mencapai tingkat ke-10 manusia abadi, mustahil untuk mendeteksinya. Tidak mungkin, sesederhana itu. Yang Chen tidak percaya bahwa dia akan mendapatkan keberuntungan seperti itu. Sambil menghela nafas dalam hatinya, dia mengeluarkan tungku roh yang dalam dari cincin prestasi dan memegangnya di tangannya. Dalam sekejap, kekuatan spiritual masuk dan membangunkan roh naga tertidur yang baru saja menjadi roh perkakas. Apa masalahnya? Dia tidak tahu sudah berapa tahun sejak dia tertidur dengan jenis api yang tak terhitung jumlahnya dengan begitu mudahnya. Dia tidak perlu khawatir tentang serangan balik dari naga api pemakan roh, dan dia tidak perlu khawatir tentang hilangnya tubuh roh. Tidur roh naga sungguh nyaman. Yang Chen mengganggu mimpi baiknya, yang membuat roh naga sangat tidak puas. Namun ketidakpuasan ini tidak bertahan lama. Dalam sekejap mata, roh naga menjadi energi, dan suara terkejut disampaikan ke pikiran Yang Chen melalui tungku roh yang dalam. Sisik nagaku, sudahkah kamu menemukannya? Chapter 1334. Tidak ada yang menyangka bahwa 2 batu berbentuk busur yang membentuk pintu itu hanyalah 2 sisik naga. Diperkirakan mereka jatuh saat pertempuran dan kemudian tertanam di gunung batu kecil ini, membentuk bentuk yang unik. Pertempuran pada saat itu mungkin sangat sengit. Setelah kedua sisik naga itu jatuh ke tanah, mereka bahkan melelehkan bebatuan di sekitarnya dan membungkus sisik naga itu erat-erat di dalamnya. Hanya bagian terbuka yang masih mempertahankan busur ajaib tersebut, membuat orang salah mengira bahwa ini adalah portal. Tentu saja, masih ada beberapa sisik naga di api naga pemakan roh yang asli. Benih api jenis ini terdiam. Bahkan Grandmaster Yang Chen yang bermain api tidak dapat menemukannya tepat waktu, apalagi orang lain. Apa yang disebut pintu masuk ini tidak terhubung kemanapun, seperti pertunjukan eksternal yang biasa dijelajahi orang dengan kesadaran spiritualnya. Namun begitu seorang kultivator mendekati apa yang disebut pintu antara 2 sisik naga, mereka akan dibakar secara diam-diam oleh api naga pemakan roh, dan bahkan kultivator itu sendiri tidak akan menyadari pembakaran tersebut. Mereka terkontaminasi dengan benih api kelas 7, dan itu masih dalam keadaan ketidaksiapan. Kecuali Yang Chen yang dapat menggunakan bab prestasi untuk menggunakan banyak prestasi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan mengumpulkan benih api, orang lain hanya akan menemui jalan buntu jika mereka menemukannya. Bahkan jika itu adalah master atribut api yang lebih kuat, mereka tidak dapat melarikan diri dari bencana ini, mereka akan mati jika menyentuhnya.
Para penggarap yang masuk akan menghilang, karena pada akhirnya mereka akan dibakar oleh api naga pemakan roh. Tidak ada air lemah di sini untuk meredakan api dan menjaga tubuh fisik. Api naga pemakan roh yang murni tidak akan meninggalkan residu apapun bagi manusia. Tidak diketahui berapa banyak pembudidaya yang mengira bahwa hilangnya misterius ini dipindahkan ke ruang lain melalui formasi tingkat tinggi misterius yang tidak diketahui. Tidak ada yang memikirkan hasil yang sederhana. Hal ini juga menyebabkan sekelompok orang memasuki sumur Langya dan menaiki kapal kristal Langya. Mereka mulai mengeksplorasi rahasia yang disebut zona bahaya ini. Mereka mati dengan murah hati, dan basis budidaya mereka sendiri juga menjadi nutrisi untuk memperkuat naga api pemakan roh. Bagaimanapun, sisik naga hanyalah sisik naga. Tidak ada koordinasi roh naga dan tidak ada suplemen fisik lainnya. Semua api naga pemakan roh hanya terkonsentrasi di bagian paling tengah dari dua sisik naga, dan tidak dapat dirasakan dari luar. Hanya Yang Chen yang memiliki kepekaan yang tajam dan menemukan rahasia ini. Roh naga di sini sangat gembira karena sisik naganya telah ditemukan, dan tungku roh yang dalam diharapkan diperkuat dan kesengsaraannya sendiri penuh harapan. Yang Chen tersenyum pahit di sana. Dari 3 tempat berbahaya, satu adalah aula master leluhur, 2 lainnya pada dasarnya adalah 2 sisik naga asing, entah tempat seperti apa yang ketiga. Beruntung begitu banyak orang yang masuk, namun tak satu pun dari mereka mampu mengungkap rahasia di dalamnya. Tapi bagaimanapun juga, menemukan sisik naga adalah hal yang membahagiakan. Untungnya, para pendahulu tidak mengetahui rahasia ini. Kalau tidak, bagaimana Yang Chen bisa memanfaatkannya sekarang? Adapun fakta bahwa 2/3 dari 3 zona bahaya besar menipu orang, mereka menipu orang lain dan tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain atas pandangan buruknya ke depan. Gadis-gadis itu memandang Yang Chen yang berdiri di depan portal dengan senyum pahit dan bahkan mengeluarkan tungku roh yang dalam. Semua orang bingung dan mereka masih khawatir Yang Chen akan masuk dengan sembarangan. Suamiku, apa yang kamu tertawakan? Tanya si Wushuang, yang berdiri paling dekat dengannya. Berapa banyak orang yang aku tertawakan adalah orang bodoh. Yang Chen menjawab, tapi kemudian dia bertanya pada roh naga di dalam hatinya, bagaimana cara mengumpulkan sisik naga ini. Bagi yang lain, ini mungkin cukup merepotkan. Roh naga dengan cepat menjawab, ini sangat sederhana bagimu, ambil saja dan masukkan ke dalam tungku roh yang dalam. Yang Chen tertegun lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Apa yang dikatakan roh naga adalah bahwa bagi orang lain, mereka harus takut dengan kekuatan api naga pemakan roh, tetapi bagi Yang Chen, itu tidak perlu sama sekali. Api naga pemakan roh sudah menjadi semacam benih api di tungku roh yang dalam. Selain itu, Yang Chen memiliki bab prestasi untuk melindungi dirinya sendiri. Itu tidak menyakiti Yang Chen sama sekali. Apalagi yang dia pedulikan. Yang Chen juga seorang buta, jadi dia bertanya. Semua orang mendengarkan kata-kata Yang Chen dan mereka semua bingung. Siapa yang bodoh? Yang Chen tidak menjelaskan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menekan tepi pintu. Yang disebut pintu keluar masuk hanyalah lapisan batu yang melilit sisik naga. Setelah dihancurkan oleh Yang Chen, batu itu pecah, memperlihatkan apa yang ada di dalamnya, 2 irisan merah setebal jari. Apa ini? Sisik naga sudah lama berjatuhan, tidak ada ki naga, atau tidak ada aura sama sekali, masih mempertahankan bentuknya. Si Wushuang menatap matanya dan bertanya dengan heran. Inilah yang kami cari sementara. Yang Chen menjelaskan dan mulai membersihkan batu-batu di sekitarnya, sisik naga. Para wanita itu tertegun beberapa saat. Zona bahaya kedua ini sebenarnya adalah tempat skala naga berada. Hasil ini membuat orang terdiam. Semua orang mendengarkan narasi Yang Chen sebelumnya dan dengan cepat mengetahui mengapa tempat ini menjadi zona bahaya. Mereka juga mengerti apa yang dimaksud Yang Chen ketika dia mengatakan bahwa banyak orang bodoh, dan mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Jangan bergerak, masih ada naga api pemakan roh. Yang Chen menghentikan semua orang untuk membantu, bahkan Tao Junqi yang memiliki atribut api tidak terkecuali. Api naga pemakan roh cukup kuat. Sekalipun Tao Junqi sudah berada di tahap puncak Dacheng, tanpa persiapan yang memadai, mustahil untuk menyentuhnya tanpa terluka. Faktanya, meskipun Tao Junqi sudah siap sepenuhnya, akan sulit untuk mengumpulkan api naga pemakan roh. Benih api kelas 7 bukan sekedar lelucon. Tidak mudah untuk mengumpulkannya selama basis budidaya mencapai tahap puncak Dacheng. Jika tidak, benih api sumber kehidupan dari master yang tak terhitung jumlahnya seharusnya adalah benih api kelas 7. Faktanya, sangat sedikit orang yang benar-benar dapat mengumpulkan benih api kelas 7 seperti api sejati yang murni. Seperti yang dikatakan roh naga, bagi Yang Chen, proses pengumpulannya sangat sederhana. Setelah dengan mudah menghancurkan bebatuan di sekitarnya, 2 keping sisik naga dengan radius beberapa kaki muncul di depan semua orang. Sisik naganya sangat besar. Bisa dibayangkan betapa besarnya tubuh roh naga itu ketika masih ada. Tungku roh yang dalam dengan cepat tumbuh dan kedua sisik naga langsung dilemparkan ke dalamnya. Tanpa kendali Yang Chen, api yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dan mulai membakar sisik naga. Hal berikutnya, untuk saat ini, Yang Chen tidak perlu terlalu banyak campur tangan. Dia percaya bahwa roh naga akan melakukan yang terbaik untuk mengelola fusi pemurnian demi keuntungan kesengsaraannya sendiri. Yang Chen hanya perlu memberikan kekuatan spiritual kapan saja dan di mana saja dan berdiri tanpa mengganggu roh naga, menunggu. Ini zona bahaya kedua. Ketika Gao Yue menanyakan kalimat ini, ada perasaan absurd di hati semua wanita. Demi 2 tempat tersebut, tidak diketahui berapa banyak orang yang datang sebelumnya yang meninggal, baru kemudian nama zona bahaya tersebut diketahui. Namun, kebenarannya begitu sederhana, sangat tidak masuk akal, dan sangat memalukan hingga membuat banyak orang merasa malu. Ini adalah zona bahaya kedua. Yang Chen menjawab dengan tegas dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Gao Yue untuk menghiburnya. Zona bahaya orang lain, berkah kami, itu saja, jangan terlalu memikirkannya.
Chapter 1335. Ketika mereka menuju kebuntuan ketiga, para wanita jelas tidak terlalu banyak bicara. Gong Sunling dan saudara perempuan murong bahkan lebih tenggelam dalam slip batu giok, mempelajari diagram susunan dengan penuh konsentrasi, dan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal di luar. Sisanya duduk bersama Yang Chen, menikmati teh harum si Sanshan dan memikirkan urusan mereka sendiri. Sebenarnya terkadang seperti ini, segalanya sangat sederhana, tetapi banyak orang yang menganggap segala sesuatunya rumit. Yang Chen menunggu 3 cangkir teh sebelum dia membuka mulutnya dan memusatkan perhatian semua orang. Di bawah sumur Langya, awalnya ada sebuah sekte yang dihancurkan, dan dapat dikatakan dengan pasti bahwa sekte tersebut dihancurkan oleh roh naga pada saat itu. Yang Chen melirik wajah cantik di depannya dan menggendong si Sanshan, yang paling dekat dengannya, dalam pelukannya. Setelah menyesap teh lagi dari tangannya, dia melanjutkan, pembantaian mendadak, siapa yang punya waktu untuk membuat begitu banyak teka-teki. Beberapa hal, semakin sederhana Anda berpikir, semakin dekat Anda dengan kebenaran. Semua wanita sedikit mengangguk. Semua orang disesatkan oleh legenda sumur Langya dan sulitnya menaiki kapal kristal Langya, namun mereka melupakan prinsip analisis yang paling dasar. Dalam hal ini, mereka yang meninggal di masa lalu untuk membangun reputasi kebuntuan, kematian mereka sebenarnya tidak sepadan. Jalan hebat itu sederhana, terlebih lagi ketika berkultivasi. Ada beberapa hal yang tidak begitu rumit. Yang Chen tiba-tiba mengubah topik menjadi kultivasi. Saat dia berbicara, kepala Yang Chen juga menoleh ke Tao Junqi. Junqi, kamu tidak bergantung pada alkimia untuk mencari nafkah, mengapa kamu harus belajar dari saya dan mempraktikkan teknik kecil pengendalian api itu? Tao Junqi terkejut. Dia tidak menyangka Yang Chen akan mengubah topik pembicaraan secara langsung padanya. Namun setelah mendengarkan perkataan Yang Chen, Tao Junqi juga mulai memikirkannya tanpa sadar. Arah kultivasi Anda sebelumnya tidak salah. Tidak perlu belajar dari saya. Kata-kata Yang Chen terus masuk ke telinga Tao Junqi. Setiap kata sepertinya membawa kekuatan magis, menyebabkan dia tanpa sadar membenamkan dirinya di dalamnya. Kamu agak lupa tujuan kultivasimu. Selama bertahun-tahun, di bawah pengaruh Yang Chen, hampir 99% alkemis yang mengetahui rahasia alkimia Yang Chen mulai belajar dari Yang Chen dan mempraktikkan teknik api kekaisaran. Bahkan di antara para elementalis api yang bukan pembuat pil, hampir setengah dari mereka mengikuti. Tao Junqi adalah salah satunya. Dengan bakat kultivasi Tao Junqi dalam atribut api dan basis kultivasinya saat ini, tentu saja sangat mudah baginya untuk mempraktikkan teknik pengendalian api yang bahkan dapat dikuasai oleh Helian, seorang penggarap yayasan pendirian. Selama latihan, Tao Junqi juga mempelajari secara mendalam beberapa prinsip pengendalian api. Kemampuannya mengendalikan api semakin meningkat. Hanya saja menurut Yang Chen, tidak ada salahnya Tao Junqi mempelajari teknik pengendalian api, namun terus mempelajarinya secara mendalam berarti mengabaikan hal-hal yang esensial. Fondasi kultivasi masih merupakan sumber dao besar dan bukan tipuan kecil. Beberapa hal, ketika alam mencapai tingkat tertentu, secara alami akan dipahami. Seperti halnya siswa SMP yang mempelajari fungsi parabola, dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan rumus nilai maksimum atau minimum, dan akhirnya mereka akan menghafal rumus tersebut dan menerapkannya secara fleksibel. Namun setelah mempelajari kalkulus, itu hanya penurunan nilai ekstrim secara sederhana, perhitungannya hanya satu langkah, dan tidak terlalu sulit. Ketika alam mencapai tingkat tertentu, secara alami akan dipahami, dan kebenarannya tetap sama. Tao Junqi baru saja memasuki tahap puncak Dacheng dari tahap akhir Dacheng dan masih dalam tahap mengkonsolidasikan basis budidayanya. Namun baru-baru ini, dia lupa bahwa kultivasinya adalah untuk meningkatkan alam dan melampaui kesengsaraan untuk naik, bukan untuk meredam cara mengendalikan api. Latihan apapun harus dilakukan ke arah-arah umum tersebut, dan tidak boleh terbelit dalam lingkup yang kecil. Seperti yang dikatakan Yang Chen, Tao Junqi tidak bergantung pada alkimia untuk mencari nafkah. Benar-benar tidak perlu terlibat dalam teknik pengendalian kebakaran yang rumit saat ini. Dia harus melanjutkan gayanya sendiri dan berkultivasi dengan kemauan yang gigih. Ini adalah cara yang benar. Kultivasi seharusnya sangat sederhana, tetapi Tao Junqi menganggapnya rumit, sehingga terjadi situasi seperti itu. Mengambil kesempatan ini, Yang Chen membangunkan Tao Junqi. Dia adalah selirnya sendiri, dan dia tidak bisa melihat kultivasinya menyimpang. Soal 2 zona bahaya adalah saat yang tepat. Hal-hal sederhana menjadi rumit oleh manusia, dan ada 3 zona bahaya besar. Sekarang setelah zona bahaya dipecahkan satu persatu, semua orang tahu bahwa kebenarannya sangat sederhana. Tao Junqi juga orang yang cerdas, dan segera menyadari masalahnya sebelumnya. Terima kasih banyak. Tao Junqi berdiri dan memberi hormat-hormat kepada Yang Chen. Jika bukan karena kebangkitan Yang Chen yang tepat waktu, mungkin dia harus bingung untuk waktu yang lama untuk menemukan jalan aslinya. Kali ini, setidaknya menghemat waktu kultivasinya selama beberapa dekade. Setelah membungkuk kepada Yang Chen, Tao Junqi berkata lagi, suamiku, saudariku, Junqi sudah sadar dan harus mundur sebentar, tolong bantu aku menjaga suamiku. Wanita lain memberi selamat padanya. Tao Junqi menyadari hal ini. Mereka percaya bahwa ketika dia menyelesaikan retretnya, itu akan menjadi waktu ketika wilayah puncak Dachengnya terkonsolidasi dengan kuat. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa, dan tentu saja patut diberi ucapan selamat. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, menyerahkan sebotol pil jantung kelas 2 yang mempertanyakan, dan kemudian menerima Tao Junqi ke Istana Naga. Kekuatan spiritual di sana berlimpah, dan tidak ada yang mengganggunya. Itu adalah tempat terbaik untuk mundur. Setelah konsolidasi tahapan puncak Dacheng, nyatanya tinggal selangkah lagi melewati masa kesusahan besar dan naik. Perbedaannya hanya pada peluang tertentu atau pencerahan tertentu, yang dapat memicu kesengsaraan dan secara alami melewati kesengsaraan dan naik. Dengan adanya Yang Chen di sana, perlukah ada ketakutan bahwa peluang seperti itu tidak akan muncul?
Bisa dikatakan kesengsaraan Tao Junqi dalam waktu singkat sudah menjadi suatu hal yang pasti, dan tidak akan ada kesalahan. Diperkirakan keluarga yang akan tinggal di Sumur Langya setidaknya selama sekitar 100 tahun. Entah Tao Junqi akan melewati kesengsaraannya di Sumur Langya, atau dia akan melewati kesengsaraannya segera setelah keluar. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang ditakdirkan untuk tidak dilihat dan dialami oleh Tao Junqi. Ini adalah perlindungan Yang Chen terhadap Tao Junqi, dan juga untuk menghindari dilema Tao Junqi saat menghadapi sekte dan kebenaran. Orang-orang Taitian di dunia fana ditakdirkan untuk dihancurkan. Yang Chen tidak ingin Tao Junqi melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dan tidak ingin dia mengalaminya secara pribadi. Zona bahaya ketiga ada di depan mereka. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, Yang Chen meletakkan pesawat ulang-alik dan menurunkan para wanita itu. Semua orang mulai mengamati zona bahaya ketiga dengan cermat. Mereka tidak tahu apakah zona bahaya terakhir ini sesederhana dua zona bahaya pertama, tapi zona bahaya ini dibuat-buat menjadi rumit. Mereka tidak tahu apakah ada api sejati yin murni yang dicari Yang Chen. Semuanya hanya bisa menunggu sampai semua orang memecahkan rahasia zona bahaya ini. Ini memang sebuah formasi. Itu sangat jelas terlihat. Sepertinya formasinya sangat tajam, dan ada banyak mayat. Keluarga Yang Chen sangat berhati-hati, berdiri di pinggiran dan mengamati dengan cermat. Bukankah ini susunan dari Aula Master Leluhur? Gong Sunling melihatnya sebentar dan tiba-tiba berkata. Chapter 1336. Kejutan selalu datang tanpa diduga. Awalnya Yang Chen mengira zona bahaya ketiga adalah tempat sederhana yang telah diperumit oleh orang lain tetapi sekarang tampaknya jauh dari itu. Tempat yang sangat dilindungi oleh formasi yang kuat ini adalah harta karun sejati dari sekte kuno, jika tidak, diagram formasinya tidak akan muncul di aula leluhur sekte dan ada dengan cara yang tidak terbayangkan. Apapun yang terjadi, bisa menemukan harta karun seperti itu selalu mengasyikkan. Terlebih lagi Yang Chen memiliki firasat bahwa api sejati yin murni yang dia cari mungkin tersimpan di zona bahaya ini. Dia bisa mengenali diagram formasi tetapi untuk memahami teori di balik formasi, itu bukan masalah 1 atau 2 hari. Diagram formasi kuno semacam ini berbeda puluhan ribu tahun dari sistem pengetahuan saat ini. Untuk memahaminya secara detail akan membutuhkan Gong Sunling dan saudara perempuan Murong menghabiskan banyak waktu. Formasi zona bahaya terakhir ini pastinya merupakan formasi yang kuat. Titik ini terlihat dari mayat-mayat yang berserakan di seluruh area di dalam formasi tersebut. Itu adalah mayat-mayat yang belum membusuk seluruhnya. Mayat-mayat yang masih segar juga dapat dilihat melalui cahaya yang dikeluarkan oleh Yang Chen dan yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak percaya pada ajaran sesat, mereka selalu merasa bahwa mereka ditakdirkan untuk diberkati oleh surga, berlimpah dengan rejeki, para dewa dan hantu akan menghindari mereka, semua hal baik harus menjadi milik mereka. Jika orang-orang ini tidak memiliki pemikiran seperti ini, mengapa mereka masih terburu-buru ketika mereka dengan jelas melihat mayat sebagai peringatan? Kekayaan menggerakkan hati orang, itu adalah pepatah umum bagi orang-orang sekuler tetapi setelah melihat begitu banyak mayat, tampaknya memiliki efek yang sama bagi para kultivator. Karena telah dipastikan bahwa diagram formasi ini adalah yang dibentuk oleh asap di aula leluhur, maka keluarga Yang Chen tidak perlu tinggal di pintu masuk zona bahaya ini dan secara aktif menarik perhatian orang lain. Jika seseorang ingin mempelajari diagram formasi, ada banyak tempat tersembunyi. Keributan di aula leluhur menarik banyak orang untuk bergegas melihat apa yang sedang terjadi, diyakini bahwa zona bahaya kedua akan segera hilang dengan mata mereka. Pemandu yang menanyakan arah pada Yang Chen pada saat itu pasti akan memikirkan Yang Chen. Kemungkinan besar mereka akan datang ke zona bahaya ketiga dan menunggunya di sini. Semua orang hanya melihat aula master leluhur meledak. Mereka tidak tahu bahwa Yang Chen dan keluarganya tidak mendapatkan apapun selain peta formasi. Mereka juga tidak tahu bahwa selusin orang tersebut kemungkinan besar telah tewas. Mereka yang datang untuk mencari harta karun hanya dapat berpikir bahwa Yang Chen dan keluarganya mungkin telah memperoleh sesuatu yang diidam-idamkan dari aula master leluhur dan kebuntuan kedua. Baiklah, ingin memahami situasi ini, Yang Chen sangat tidak bisa dijelaskan dan mengucapkan sebuah kalimat. Ketika kata-kata Yang Chen didengar oleh para wanita, mereka memandangnya dengan aneh. Yang Chen tersenyum dan menyampaikan pertimbangannya. Para wanita itu masih bingung. Mengapa Yang Chen mengatakan bahwa tidak apa-apa dalam situasi seperti ini? Yue, Ling, Sanshan dan Little Sue semuanya pergi ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman. Kalian tidak memiliki kesempatan ini dan tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi pembunuhan gila-gilaan. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, saat ini adalah kesempatan bagus. Kami pasti menjadi sasaran kritik publik. Semua orang ingin mendapat manfaat dari kami. Kebetulan kalian juga bisa berlatih. Bukankah ini agak tidak bagus? Segera setelah mereka mendengar bahwa semua orang di sini adalah musuh khayalan, si Wushuang dan saudara perempuan Murong berasal dari sekte besar, dan mereka termasuk dalam sekte Dao yang saleh. Menggunakan pembunuhan untuk mengasah diri jelas agak menjijikkan. Jika mereka tidak mencari kita tidak akan melakukannya, kan? Yang Chen menghilangkan semua kekhawatiran para wanita dalam satu kalimat, tidak ada apapun di dunia ini, orang-orang tidak mengkhawatirkan apapun. Jika mereka tidak dibingungkan oleh keserakahan, kita tidak akan punya alasan untuk melakukannya. Semuanya terserah mereka, dan tidak ada yang memaksa mereka. Apakah mereka hidup atau mati, terserah mereka untuk memutuskan. Petik 2. Meskipun dia mengatakan ini di mulutnya, sebelum menguraikan diagramnya, Yang Chen masih tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak berarti. Dia membiarkan Gong Sunling menemukan sudut yang relatif tersembunyi, membuka peta geografis sungai pegunungan, dan mengajak semua orang masuk. Peta geografis sungai pegunungan benar-benar aman pada tahap ini. Bahkan jika seseorang menyerbu masuk, mereka tidak akan pernah menjadi lawan dari ratusan master panggung daceng di peta geografis sungai pegunungan.
Terlebih lagi, selama mereka bergegas masuk, semuanya bukan terserah mereka, tetapi diputuskan oleh Gong Xunling. Gong Xunling dan saudara perempuan Murong sedang menafsirkan diagram, dan yang lainnya berkultivasi secara terpisah. Selain memperhatikan pemurnian inti benua iblis yang telah dia lakukan, Yang Chen sedang menunggu tungku roh yang dalam untuk menyempurnakan sisik naga. Yang Chen tidak perlu melakukannya sendiri, selama dia terus memasukkan kekuatan spiritual, sisik naga secara alami akan mengontrol api yang sesuai untuk dimurnikan. Tidak diketahui sudah berapa tahun sisik naga itu ditempatkan. Kecuali sedikit api naga pemakan roh yang dapat terus menyala dengan tambahan dari para pembudidaya tersebut, tidak banyak kekuatan spiritual yang tersisa. Penyempurnaan kali ini telah menghemat banyak usahanya. Selain itu, sisik naga pada awalnya merupakan bagian dari tubuh fisik roh naga sebagai tungku roh yang dalam. Tidak ada masalah kompatibilitas sama sekali. Hanya dalam beberapa bulan, dua sisik naga besar dengan radius beberapa kaki mulai perlahan melunak dan berubah menjadi cairan berwarna merah. Proses yang mulus juga berkat berbagai jenis benih api di tungku roh yang dalam. Meskipun hanya ada satu jenis benih api kelas 7 dan hanya ada dua jenis benih api kelas 6, namun benih api di bawah kelas 6 mencakup hampir semua api yang ada di dunia. Hampir semua api yang ingin digunakan oleh roh naga api dapat ditemukan. Sisik naga yang meleleh, di bawah kendali Yang Chen, perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam tubuh tungku-tungku roh yang dalam. Badan tungku, yang telah dilengkapi dengan banyak emas dalam kristal cian, perlahan mulai berubah menjadi ungu pucat, dan ada sedikit perubahan pada gayanya. Ada pola naga di badan tungku. Pola naganya terlihat jelas dan hidup, seolah-olah akan menghancurkan tungku dan terbang keluar di saat berikutnya. Perubahan ini hanyalah permulaan. Ketika tungku roh yang dalam dibentuk kembali, Yang Chen merasakan hisapan yang kuat dari tungku roh yang dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya disita dengan liar. Dalam sekejap, esensi sejati api ketiga dan esensi sejati api keempat di tubuh Yang Chen hampir terserap. Yang Chen sudah lama bersiap. Jika roh naga ingin melewati masa kesusahan besar, ia harus membutuhkan kekuatan spiritual yang besar. Beberapa jenis cairan spiritual asli di dalam labu telah disiapkan. Ketika dia menemukan ada sesuatu yang berbeda, Yang Chen segera mengeluarkan labu tersebut dan mulai menyerapnya dengan liar. Seni rahasia 5 elemen yin dan yang besar menunjukkan kekuatan yang cukup saat ini. Kelima elemen tersebut dipertukarkan kapan saja dan di mana saja, dan kekuatan spiritual lainnya diubah menjadi kekuatan spiritual atribut api. Pada saat yang sama, itu ditambahkan dari luar, dan itu mengontrol kecepatan penyerapan roh naga. Akhirnya, sebelum tungku roh yang dalam menguras kekuatan spiritual atribut apinya sendiri, tungku tersebut mempertahankan pasokan kekuatan spiritual tanpa gangguan. Itu sebenarnya kekuatan spiritual asli, bagus. Roh naga juga menyadari bahwa kekuatan spiritual yang diserapnya berbeda. Setelah menangis bahagia, ia mulai menyerap dengan penuh semangat. Chapter 1337. Yang Chen masih meremehkan kekuatan spiritual seperti apa yang dibutuhkan roh naga untuk melewati kesengsaraannya. Untungnya, berbagai kekuatan spiritual asli dalam labu sudah mencukupi, sehingga Yang Chen tidak tersedot oleh roh naga sialan itu. Namun meski begitu, butuh waktu hampir beberapa bulan bagi Yang Chen untuk akhirnya menyadari bahwa tungku roh yang mendalam tidak lagi menyerap kekuatan spiritualnya sendiri. Setelah melepaskan tangannya, tungku roh yang mendalam secara otomatis melayang di udara dan mulai tumbuh perlahan, hampir mencapai batasnya, lalu berhenti. Pada saat ini, tungku roh yang mendalam hampir seukuran ruangan kecil. Setelah menyatu dengan sisik naga, nampaknya bentuknya menjadi jauh lebih besar. Badan tungku lavender berputar perlahan di udara, dan dari waktu ke waktu, gumpalan api muncul, yang terlihat sangat misterius. Ling, kirim kami keluar, tungku roh yang mendalam akan melewati kesengsaraannya. Yang Chen memberitahu Gong Xunling, lalu mengambil botol taman obat di tangannya. Dalam sekejap mata, Yang Chen menyadari bahwa dia sepertinya telah berpindah tempat. Yang Chen tahu bahwa ini kembali ke dunia nyata dari peta geografis sungai pegunungan. Di antara orang-orang yang hadir, mungkin hanya Yang Chen dan Gong Xunling yang bisa merasakan perubahan ini. Yang lainnya, bahkan Gao Yue Sisanshan dan Sun Qingsui, yang telah mencapai alam abadi manusia tingkat 2, tidak dapat mendeteksinya. Tungku roh yang mendalam akan melewati kesengsaraannya. Para wanita yang mendengar ini sedikit terkejut. Mereka hanya mendengar tentang beberapa senjata ajaib legendaris yang akan melewati kesengsaraan mereka, tetapi mereka tidak pernah membayangkan hal itu akan terjadi di depan mereka. Semua orang bersemangat, menunggu untuk mengamati keajaiban. Ling, lindungi semuanya. Setelah Yang Chen memberitahu Gong Xunling, dia untuk sementara mengabaikan istri dan selirnya. Saat ini, kesengsaraan senjata ajaib itu penting, dan penjelasannya akan dijelaskan nanti. Zhu dan Bi, roh dari tungku roh yang mendalam akan melewati kesengsaraannya, kamu harus melihatnya. Tujuan Yang Chen mengeluarkan botol kebun obat adalah untuk membiarkan Zhu dan Bi menyaksikan kesengsaraan roh naga. Saat ini, dia juga memanggil kedua wanita itu. Sekali lagi, gadis-gadis itu terkejut melihat bayangan dua gadis muda muncul di samping Yang Chen. Mereka berdiri dengan tenang, menunggu untuk menyaksikan pemandangan roh naga melampaui kesengsaraan. Kedua gadis ini belum pernah melihatnya, bahkan Gao Yue. Dari mana asalnya, tidak ada yang tahu. Hanya saja kali ini bukanlah waktunya untuk mempedulikan hal ini. Gadis-gadis itu juga menahan rasa ingin tahu mereka dan menunggu tungku roh yang dalam melewati kesengsaraan. Awan kesusahan mulai mengembun, tetapi di ruang gelap gulita ini, tidak ada yang bisa melihat pemandangan ini. Namun, aura kesengsaraan surgawi tidak dapat disembunyikan dari orang lain. Semua orang melihat ke arah itu dengan bingung. Ada aura yang sangat kuat berkumpul di sana. Kaca-kaca, cahaya guntur yang tebal tanpa ampun menghantam tungku roh yang dalam, dan cahaya guntur menerangi lingkungan sekitar.
Ketika masyarakat melihat pemandangan ini dari jauh, mereka menyadari bahwa seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Sungguh aneh bahwa mereka yang masuk semuanya adalah master dari tahap Nas Chen Sol dan Dacheng. Bagaimana mungkin ada orang yang melewati kesengsaraan guntur? Ya, pasti ada seorang master yang membawa generasi muda tahap puncak Jidan, dan ketika tiba waktunya untuk menerobos, itu memicu kesengsaraan. Semua orang berpikir demikian dalam hati mereka, dan waktunya juga jauh lebih nyaman. Seorang kultivator tahap Jidan yang melewati kesengsaraan guntur untuk menjadi tahap Yuanying tidak layak untuk diperhatikan banyak orang. Satu-satunya perbedaan dari kesengsaraan biasa adalah cahaya guntur sangat tebal, hampir sebanding dengan waktu ketika Yang Chen melewati kesengsaraan. Sayangnya, kesengsaraan guntur, tidak peduli betapa menantangnya surga, itu hanyalah kesengsaraan guntur, dan tidak dapat membuat banyak master tahap Yuanying dan tahap Dacheng bekerja keras. Hati Yang Chen jernih, tungku roh dalam yang melintasi kesengsaraan seperti surga yang merebut pil melintasi kesengsaraan di masa lalu. Ini dimulai dengan kesengsaraan guntur, dan kemudian melintasi kesengsaraan api yin dan kesengsaraan angin selangkah demi selangkah. Setelah semuanya, dianggap telah menyelesaikan kesengsaraan. Tubuh tungku roh yang dalam bersinar dalam cahaya guntur, dan pada saat yang sama, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa setelah setiap pembaptisan cahaya guntur, tubuh tungku akan menjadi lebih kecil. Semua orang memahami bahwa ini sama dengan seorang kultivator yang melewati kesengsaraan dan menggunakan kesengsaraan untuk melemahkan tubuh. Setelah beberapa saat, 9 kesengsaraan guntur yang kacau berakhir, awan kesusahan dari kesusahan guntur menghilang, dan kemudian awan kesusahan dari kesusahan api yin mulai mengembun. Semua orang di ruangan itu terkejut saat mengetahui bahwa awan kesengsaraan dari kesengsaraan api yin telah terbentuk, dan seseorang akan melewati kesengsaraan api yin. Kali ini, bukan karena tidak ada yang peduli, setidaknya separuh orang mulai memperhatikan arah ini, dan mereka yang dekat sudah mulai bergegas ke sisi ini. Apapun yang terjadi, mustahil menghentikan jatuhnya kesengsaraan api yin. Tungku roh yang dalam memulai baptisan kesengsaraan api yin dalam roh naga yang ceria. Suara roh naga, untuk saat ini, hanya Yang Chen yang bisa mendengarnya. Sayangnya, hal itu tidak bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka juga bisa mendengarnya. A. Zhu dan A. B telah berada di samping Yang Chen, menatap pemandangan kesengsaraan roh naga, dan dengan gila-gilaan menyerap pengalaman itu. Roh naga hari ini akan menjadi masa depan mereka, dan mau tak mau mereka tergoda. Sebelum Yang Chen menemukan pohon anggur iblis darah, menemukan buah persik abadi, dan bahkan menemukan solusi spiritual kayu pertama dan solusi spiritual kayu kedua, A. Zhu dan A. B tidak dapat mencapai alam melintasi kesengsaraan. Paling-paling, mereka hanya berada di level tahap Yuanying, dan mereka tidak dapat menarik kesengsaraan sama sekali. Inilah mengapa pemilik kebun obat meninggalkan mereka di dunia fana. Karena ada roh perkakas, jika roh perkakas tidak dapat tumbuh bersama tuannya, maka akan menjadi bencana bagi roh perkakas untuk membawanya ke dunia spiritual. Itu tidak sebagus senjata ajaib tanpa roh perkakas. Pada saat itu, pemilik kebun obat mendambakan kenyamanan roh perkakas untuk merawat obat roh dan memurnikan kedua wanita itu menjadi roh perkakas, namun pada akhirnya, dia hanya bisa meninggalkan taman obat di dunia fana, yang menguntungkan Yang Chen. Dengan pengairan sejumlah besar solusi spiritual kayu pertama dan solusi spiritual kayu kedua, ditambah dengan integrasi mereka dari pohon anggur iblis darah anggur iblis-iblis dan pohon persik abadi, A. Zhu dan A. B akhirnya tumbuh ke titik di mana itu adalah mungkin untuk melewati kesengsaraan. Namun, mereka berdua tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang alam mereka sendiri seperti roh naga, dan tahu bahwa mereka harus melewati kesengsaraan. Sebab, kedua wanita tersebut masih dalam kekacauan. Yang Chen sendiri juga mengabaikan masalah ini. Baru setelah roh naga mengusulkan untuk melewati masa kesusahan besar, Yang Chen menyadari bahwa A. Zhu dan A. B mungkin berada di ambang melewati masa kesusahan besar. Kebetulan kesengsaraan roh naga dapat memberikan mereka berdua demonstrasi yang hidup. Kesempatan seperti itu hanyalah anugerah dari surga. Di bawah pengawasan ketat keluarga Yang Chen, di bawah pengalaman penuh perhatian A. Zhu dan A. B, di bawah perhatian bingung banyak orang di sekitar, kesengsaraan api yin dimulai dengan tenang. Tungku roh yang mendalam adalah senjata ajaib dari atribut api. Itu terintegrasi dengan Qian Crystal Deep Gold dan sisik naga. Semuanya adalah material dari atribut api. Selain itu, telah menyerap ribuan jenis benih api. Api yin yang orang-orang dengar hanyalah tonik yang hebat untuk tungku roh yang mendalam. Mengandalkan kendali roh naga, di awal setiap kesengsaraan api yin, tungku roh yang mendalam akan menggunakan kekuatan api yin untuk meredam dirinya sendiri dan juga secara diam-diam menyerap gumpalan api yin. Ketika 9 kesengsaraan api yin jatuh, ia juga bisa menyerap 9 gumpalan api yin. Chapter 1338. Semuanya dikendalikan oleh semangat tungku roh yang dalam. Apa yang terjadi selama masa kesusahan, Yang Chen tidak tahu sekarang. Dia hanya tahu bahwa tungku roh yang dalam kini telah berhasil melewati kesengsaraan api yin dan bersiap menyambut kedatangan bagian berikutnya dari kesengsaraan angin. Aura di langit sudah sangat terlihat jelas. Kesengsaraan angin tidak sebanding dengan kesengsaraan guntur dan kesengsaraan api yin. Dalam jarak puluhan ribu mil ini, bahkan jika Anda bersembunyi di lubang terdalam, Anda masih dapat dengan jelas merasakan aura kesengsaraan surgawi. Setiap master yang berhasil melewati masa kesusahan dan naik dapat diketahui oleh banyak orang, karena pengaruh kesengsaraan angin terlalu luas. Sekarang, banyak orang bergegas ke sekitar dan melihat semua ini melalui kilatan guntur di langit. Tidak ada yang berani menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah saat ini. Itu untuk mencari masalah bagi diri mereka sendiri. Kesadaran spiritual mereka menyerbu ruang lingkup kesengsaraan Tuan, yang secara aktif memprovokasi kesengsaraan surgawi, dan mereka pasti akan terpengaruh. Semua orang hanya bisa berdiri jauh dari zona aman dan menyaksikan peristiwa akbar ini dengan bantuan kerlap-kerlip cahaya redup.
Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang akan diingat oleh banyak orang selamanya. Di bawah kesaksian setidaknya ratusan orang, tungku pil lavender yang tinggi digantung di udara dan memulai proses kesengsaraannya. Kesengsaraan angin berlalu, dan tubuhnya menyusut dan mengembun lagi, dan akhirnya berubah menjadi tungku pil dengan ketinggian lebih dari 1 kaki. Kesengsaraan angin menghilang, dan tungku pil lavender perlahan jatuh ke tangan Yang Chen tidak jauh dari situ. Pemandangan ini menarik perhatian semua orang yang menyaksikan kesengsaraan angin. Apa itu? Ya Tuhan, mustahil. Kesengsaraan senjata ajaib. Petik 2. Kesengsaraan tungku alkimia, bagaimana mungkin? Para master yang menyaksikan semua ini tidak dapat mempercayai mata mereka. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara ketika tungku roh yang dalam sedang melewati masa kesengsaraan. Setelah kesengsaraan ini, mulut semua orang tanpa sadar mengeluarkan segala macam seruan. Jika bukan karena semua orang di sekitar mereka memiliki nada seperti itu, begitu banyak master yang akan meragukan apakah semua orang secara kolektif berada dalam ilusi. Jika tidak, bagaimana mereka bisa melihat pemandangan legendaris? Kesengsaraan senjata ajaib, pemandangan seperti ini yang hanya ada di legenda, sebenarnya terjadi sekali di depan mata mereka sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan semua orang karena bersikap aneh. Adegan ini, baik orang-orang yang menyaksikan upacara atau apa yang terjadi, benar-benar merupakan contoh yang langka. Tidak heran dia merasakan kesengsaraan guntur, kesengsaraan api yin, dan kesengsaraan angin hitam berkumpul hanya dalam waktu singkat. Ternyata itu adalah kesengsaraan harta karun ajaib. Orang-orang aneh di depan segera mendapat penjelasan. Perjalanan ke sumur Langya kali ini tentunya tidak sia-sia. Bahkan jika dia tidak mendapatkan apapun, hanya bisa bertahan dan menyaksikan pemandangan ini saja sudah layak untuk dilakukan. Di masa depan, ketika dia kembali ke dunia luar, pengalaman ini pasti akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh banyak orang. Setelah berseru kagum, banyak orang berpikir lain. Seberapa bagus jadinya jika tungku alkimia yang digunakan untuk melewati kesengsaraan adalah miliknya. Begitu pemikiran ini muncul, banyak orang tidak dapat mengendalikan pikiran mereka, dan mata mereka menjadi merah. Konsep macam apa yang merupakan harta ajaib yang selamat dari kesengsaraan surgawi? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hal itu menggemparkan dunia. Harta ajaib seperti itu berada di puncak dunia fana, hingga tidak dapat ditingkatkan lagi. Bahkan di dunia spiritual dan dunia abadi, itu mungkin merupakan harta karun yang diimpikan oleh banyak ahli. Mengapa semua orang datang ke sumur Langya? Pada akhirnya, bukankah itu semua demi menjadi kaya dan menemukan harta karun yang tersembunyi jauh di dalam sumur Langya? Namun, harta karun apa yang bisa dibandingkan dengan harta ajaib yang telah disaksikan semua orang yang melampaui kesengsaraan guntur, kesengsaraan api yin, dan kesengsaraan angin? Beberapa orang mengenali identitas Yang Chen, tetapi di lingkungan yang gelap ini, tanpa menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk menjelajah, masih banyak orang yang tidak mengenali Yang Chen. Semua orang hanya tahu bahwa seseorang telah memperoleh harta ajaib setelah melampaui kesengsaraan. Harta ajaib semacam ini seharusnya milik orang yang berbudi luhur, dan itu sudah cukup. Apakah orang yang berbudi luhur itu? Di dunia kultivator, mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi bukanlah orang yang berbudi luhur. Semua orang mulai berpikir tentang bagaimana menemukan pemilik harta ajaib dan merebut tungku alkimia yang digunakan untuk melampaui kesengsaraan. Mereka yang mengenali identitas Yang Chen juga tergoda. Apa Yang Chen yang paling terkenal pada tahun-tahun ini? Bukankah itu identitasnya sebagai alkemis kelas 5? Tungku alkimia itu milik Yang Chen. Dengan tungku alkimia yang begitu kuat, mungkin Yang Chen bisa menjadi master alkemis kelas 5 karena tungku alkimia harta karun ajaib ini. Rahasia budidaya master alkemis kelas 5 yang dijual Yang Chen bukanlah sesuatu yang semua orang berhak mengetahuinya. Sekte yang dibeli dengan harga tinggi, yang mana di antara mereka yang tidak disembunyikan dengan hati-hati, dan kemudian secara diam-diam membina murid paling inti dari sekte mereka sendiri. Bagaimana mungkin orang-orang yang memasuki sumur Langya untuk mencoba peruntungan memiliki kesempatan untuk mengetahui hal ini? Ketidaktahuan membawa lebih banyak dugaan. Para ahli yang telah menyaksikan kesengsaraan kuali alkimia dengan mata kepala mereka sendiri telah mengalihkan tebakan mereka ke arah yang mereka anggap sebagai penjelasan paling masuk akal. Tungku alkimia yang mampu melampaui kesengsaraan, bukankah ini menjelaskan semuanya? Sementara orang luar menggunakan otak mereka, Yang Chen tidak peduli sama sekali. Memegang tungku roh yang dalam setelah melampaui kesengsaraan, Yang Chen jatuh ke dalam ekstasi. Ini adalah senjata ajaib pertamanya yang melewati kesengsaraan. Ini saja sudah cukup membuat Yang Chen senang sampai-sampai dia tidak bisa mengendalikan diri. Jika dia tidak segera mempelajarinya setelah mendapatkannya, kapan dia akan menunggu? A. Zhu dan A. B telah dikirim kembali ke kebun obat tepat pada waktunya. Dia percaya bahwa setelah menyaksikan kesengsaraan di tungku roh yang dalam, mereka pasti akan memiliki beberapa wawasan. Saat ini, lebih baik membiarkan mereka menyerap dan mencerna apa yang mereka lihat, tanpa mengganggu mereka. Gadis-gadis itu sama-sama bahagia, tetapi melihat penampilan Yang Chen yang sangat gembira, tidak ada yang mengganggunya. Bahkan Gao Yue, yang paling ingin mengetahui identitas A, Zhu dan A, B, berdiri di samping dan memandang Yang Chen sambil tersenyum, menunggu Yang Chen bangun dari keadaan itu. Yang Chen tidak peduli tentang hal lain. Hal pertama yang dia lakukan setelah mendapatkan tungku pil adalah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa perubahan pada tungku pil. Begitu kesadaran spiritualnya memasuki tungku roh yang dalam, itu terhubung dengan kesadaran roh naga. Setelah mengalami baptisan kesengsaraan surgawi, ditambah dengan tungku roh yang dalam sebagai tubuh, keadaan roh naga berkali-kali lebih baik dari sebelumnya, dan tidak lagi berpenampilan lemah seperti itu. Segera setelah bersentuhan dengan kesadaran spiritual Yang Chen, roh naga melepaskan aura yang kuat, setidaknya tingkat keabadian manusia kelas 4. Aura itu bercampur dengan kekuatan tak kasat mata, seolah ingin menunjukkan kekuatan pada Yang Chen.
Tingkat tekanan ini tidak dapat membuat Yang Chen merasakan apapun. Yang Chen hanya menerima tekanan yang dikeluarkan oleh roh naga seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan kemudian mulai menjelajahi perubahan dalam tungku roh yang dalam. Penampilan Yang Chen membuat roh naga sedikit terpukul. Dia berpikir bahwa setelah mengalami kesengsaraan surgawi, dia dapat menekan Yang Chen, dan juga sedikit membalas dendam padanya karena mengancam dirinya sendiri dengan Xiao Tian, tetapi dia tidak berharap itu semua sia-sia. Kamu memiliki sari naga untuk melindungi tubuhmu, kamu beruntung. Setelah mengetahui bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Yang Chen, roh naga hanya bisa mengeluarkan gumaman tak berdaya. Chapter 1339. Yang Chen hanya tersenyum dan tidak berniat berdebat dengan Long Yuan. Bagaimanapun, roh naga telah berjanji untuk menjadi roh alat dari tungku roh yang mendalam miliknya sebelum dia menemukan objek yang dimilikinya. Sedikit ketidakpuasan ini dapat diabaikan sepenuhnya, selama dia melakukan yang terbaik untuk memurnikan pil untuk dirinya sendiri selama periode waktu ini sebagai roh alat. Karena penambahan sisik naga pada materialnya, perubahan terbesar adalah tungku roh yang mendalam sepertinya memiliki kehidupan dan perasaan, dan seluruh bagian tubuh tungku memiliki perasaan hidup. Ketika bahan obat memasuki tungku roh yang mendalam, seolah-olah tangan Yang Chen sedang membelainya. Di saat yang sama, sepertinya ada perubahan visual yang tak terkatakan. Perubahan apa yang terjadi pada cairan obat selama alkimia akan lebih jelas dan jelas bagi Yang Chen. Tungku roh yang sangat besar sepertinya lebih mudah dikendalikan. Khususnya, begitu banyak benih api yang disusun bersama oleh roh naga dengan cara yang lebih efisien, dan lebih nyaman untuk digunakan. Perubahan ini saja dapat meningkatkan efisiensi alkimia Yang Chen. Dulu, butuh waktu 1 tahun untuk memurnikan pil obat, tapi sekarang mungkin hanya butuh 11 bulan untuk menyelesaikannya. Tentu saja, ini murni perkiraan Yang Chen sendiri. Untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia harus menguasainya dalam alkimia yang sebenarnya. Perubahan paling kuat lainnya adalah meningkatkan kualitas pil obat. Di masa lalu, Yang Chen tahu bahwa tungku roh yang mendalam dapat meningkatkan kualitas pil obat. Pil obat biasa, selama dimurnikan oleh tungku roh yang mendalam, secara otomatis dapat meningkatkan nilainya. Untuk waktu yang lama, Yang Chen hanya memproduksi pil obat kelas 2 karena alasan ini. Di masa lalu, tingkat peningkatan hanya terbatas pada pil obat biasa, seperti pil mempertanyakan jantung batin, yang merupakan pil obat yang sulit, hanya dapat ditingkatkan paling banyak setengah tingkat. Namun, sekarang Yang Chen dapat dengan jelas mengetahui bahwa tidak peduli pil obat apa itu, tungku roh yang mendalam dapat meningkatkan tingkatannya. Bahkan jika itu adalah pil perebutan surga, pil itu bisa langsung menghasilkan pil perebutan surga kelas 2. Ini adalah perubahan besar, yang juga berarti Yang Chen dapat mengeluarkan pil mempertanyakan hati batin kelas 4 atau bahkan kelas 5 kapan saja dan di mana saja. Harus diketahui bahwa sebelum pil mempertanyakan hati batin, Yang Chen paling banyak bisa menghasilkan kelas 2. Kelas 3 mungkin hampir tidak mungkin, tetapi kelas 4 jelas tidak yakin. Pil mempertanyakan hati batin kelas 2 telah membuat banyak orang berebut untuk mendapatkannya. Bisa dibayangkan betapa gilanya jika pil hati batin kelas 4 atau kelas 5 muncul. Para master yang memiliki cukup kultivasi tetapi kurang percaya diri mungkin tidak perlu mengonsumsi pil 100 tahun atau bersembunyi di arai segel iblis untuk berkultivasi. Pil mempertanyakan hati batin kelas 4 dijamin benar-benar naik. Semuanya merupakan perkiraan Yang Chen. Sekarang tungku pil ada di tangannya, Yang Chen tidak tahan. Dia segera memberitahu istri dan selirnya, Ling, pelindung, aku ingin memurnikan pil. Kemudian tanpa berkata apa-apa, dia langsung memasuki peta geografis sungai pegunungan, mengatur postur tubuhnya, dan mulai memurnikan pil. Tak satu pun dari gadis-gadis itu akan mengganggu Yang Chen saat ini. Mereka bahkan ingin tahu lebih banyak daripada Yang Chen, perubahan apa yang akan terjadi setelah bencana tungku roh yang dalam. Yang Chen hendak menyempurnakan pilnya, dan ini juga waktu untuk mengujinya. Gadis-gadis itu segera mulai sibuk. Mereka mengikuti Yang Chen ke diagram gunung dan sungai dan mulai melindungi lingkungan sekitar. Tentu saja, dia akan menyempurnakan pil obat tingkat tertinggi. Yang Chen secara langsung menemukan ramuan berusia ratusan ribu tahun dari lapisan ketiga ruang taman obat, yang semuanya merupakan bahan obat yang diperlukan untuk pil jantung yang mempertanyakan. Setelah melakukan temper dengan hati-hati, Yang Chen mulai melemparkan ramuan ini ke dalam tungku roh yang dalam satu persatu. Segera Yang Chen menyadari bahwa tidak ada gunanya dia memadamkannya di luar terlebih dahulu. Setelah tungku roh yang dalam memiliki roh perkakas, secara otomatis akan memurnikan bahan obat. Karena sisik naga dan aura naga Yuan, efek bahan obat yang dimurnikan lebih baik daripada pemurnian Yang Chen di luar. Tenggelam dalam alkimia, Yang Chen telah melupakan perjalanan waktu. Dia hanya tahu bahwa dia dengan mudah menyelesaikan pemurnian tingkat pertama dari pil hati batin yang mempertanyakan, kemudian menyelesaikan pemurnian tingkat kedua dengan relatif mudah, dan menyelesaikan pemurnian tingkat ketiga dengan percaya diri. Ketika sampai pada pemurnian kelas 4, dia merasa bahwa dia tidak sepenuhnya yakin akan kesuksesan. Meski begitu, di bawah kendali hati-hati Yang Chen, dengan kerja sama roh naga, dan sedikit risiko yang disadari Yang Chen, pemurnian kelas 4 mengalami beberapa kesalahan yang tidak dapat dianggap sebagai kecelakaan, dan akhirnya diselesaikan tanpa bahaya. Selanjutnya, Yang Chen tidak melanjutkan, dan melanjutkan pemurnian kelas 5 akan sia-sia. Obat mujarab berusia ratusan ribu tahun bukanlah kubis yang bisa disia-siakan begitu saja. Hentikan tungku, kumpulkan pilnya. Yang Chen menggunakan serangkaian teknik terampil dalam kitab suci pil Tuhan Yang Maha Esa untuk mengakhiri dengan sempurna alkimia eksperimental ini. Sebuah tungku bahan, total 666-36 pil jantung yang mempertanyakan berhasil disempurnakan. Dengan labu bergizi obat yang bagus, pil obat yang dimurnikan Yang Chen harus ditempatkan di dalamnya. Setelah mengumpulkan pil obat, Yang Chen mengambil satu di tangannya dan mengamatinya dengan cermat.
Pil obat berbentuk bulat memiliki penampilan yang halus dan bulat, seperti permukaan batu giok yang halus. Pada ramuan putih bersih, ada 5 tanda ramuan ramping dan bening berbentuk naga yang tersebar merata. Kelima kepala naga berkumpul pada posisi tertentu pada ramuan tersebut, meninggalkan area melingkar kecil berwarna putih. Itu seperti pemandangan 5 naga bermain dengan mutiara, menambah keindahan ramuan itu. Cantiknya, seruan Sun Qingsui datang dari samping, dan Yang Chen bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung berbalik dan memasukkan pil obat ke tangan Sun Qingsui. Kemudian dia memandangi istri dan selir yang tersenyum di sekitarnya, masing-masing punya satu, tidak ada yang tersisa. Kecuali Tao Junqi, yang masih mundur, semua orang punya satu. Pil obat macam apa ini? Obat ki terkunci sempurna di dalam pil obat. Semua orang belum pernah melihat pil obat dengan tanda naga semacam ini, dan tidak ada yang tahu apa pil obat itu. Atas nama semua orang, Gao Yue bertanya langsung. Saat dia bertanya, dia meletakkan pil obat di depan matanya dan mengamatinya dengan cermat. 5 revolusi mempertanyakan pil hati batin, keahlian suamiku lumayan. Yang Chen melihat wajah bahagia para wanita itu, dan hatinya bahagia dan menjawab dengan gembira. Pemurnian 4 putaran, tetapi hasilnya adalah pil obat 5 putaran. Bahkan jika itu adalah pil obat dengan tingkat mempertanyakan pil hati batin, Yang Chen tidak bisa menahan kebahagiaan. Murong Yan, yang mengagumi keindahan pil obat, hampir menggigil dan melemparkan pil obat ke tangannya. Wanita lainnya tidak jauh lebih baik. Mereka semua kaget, lalu tanpa sadar mengepalkan tangan. Untungnya, semua orang bereaksi tepat waktu, jika tidak, pil obat pasti akan hancur. Pil hati yang mempertanyakan sudah menjadi monster. Pada hari-hari biasa, setiap orang akan menggunakan revolusi kedua mempertanyakan pil hati untuk budidaya retret biasa, yang membuat orang merasa bahwa mereka benar-benar menyia-nyiakan sumber daya alam. Sekarang tiba-tiba memegang pil 5 putaran mempertanyakan jantung batin di tangannya, bahkan Gao Yue Si Sanshan, yang berada dalam kondisi pikiran stabil, mau tidak mau merasa bersemangat. Setelah kegembiraan itu, semua wanita mendapat reaksi yang sama. Mereka dengan hati-hati memasukkan pil obat, yang bisa dikatakan paling berharga di dunia fana, ke dalam botol giok terbaik mereka, dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas Qian Kun mereka. Baru pada saat itulah mata indah mereka bersinar terang, dan mereka menatap suaminya. Chapter 1340. Saat tungku alkimia melewati masa kesengsaraan, siapakah 2 gadis di sampingmu? Tepat ketika Yang Chen sedang menunggu para wanita memujinya dengan nada kagum, pertanyaan Gao Yue membuat Yang Chen hampir tersenyum pahit. Tidak ada alasan lain, nada suara tuan dan istrinya penuh dengan rasa yang tak terlukiskan. Apakah kamu membicarakan mereka? Hati Yang Chen tergerak, dan dia memanggil A, Su dan A, B lagi. Yang Chen tidak menghitung berapa lama dia menyempurnakan alkimia, dan kedua wanita itu telah menyelesaikan proses menyerap pengalaman tungku roh yang dalam. Begitu kedua wanita itu muncul, mereka menghadapi tatapan mata para istri dan selir yang agak tidak sopan. Yang Chen sekarang adalah seorang veteran di bidang bunga. Tentu saja, dia mengerti maksud dari tatapan ini. Mata Gao Yue sangat tidak sopan, tidak hanya menghadap A, Su dan A, B, tetapi juga menargetkan Si Wushuang dan saudara perempuan Murong. Anda harus tahu bahwa Gao Yue telah menyuruh mereka untuk menjaga suami mereka. Akibatnya, 2 wanita muda muncul secara misterius di sekitar Yang Chen. Salam nyonya, A, Su dan A, B sudah mengetahui identitas Gao Yue dan yang lainnya. Tentu saja, mereka bahkan tidak memikirkannya. Gelar nyonya ini membuat Gao Yue dan para wanita saling memandang dan menatap Yang Chen dengan mata bingung. Ikut denganku. Yang Chen melambaikan tangannya dan membawa semua wanita ke taman obat. Semua orang tahu bahwa Yang Chen memiliki kebun obat, tetapi tidak ada yang pernah masuk. Begitu mereka masuk, para wanita melihat ladang buah yang sangat lebat, dan ratusan ribu buah yang berusia ribuan tahun disajikan di depan para wanita. Karena terbiasa melihat kekayaan dalam jumlah besar muncul di hadapan mereka, para wanita pun tak kaget dengan pemandangan seperti itu. Namun, setelah melihat Yang Chen memetik satu dan mengupasnya dengan santai dan memakannya seperti makan buah, masih ada perasaan yang sangat aneh. Ada bahan obat langka di mana-mana yang bisa dijual dengan harga tinggi di luar. Postur ini, pemandangan ini, memandangi ladang ginseng yang luas tidak jauh dari situ, itu bukanlah ginseng, itu jelas merupakan tanaman. Semuanya, jangan hanya menonton, lakukan sendiri. Yang Chen tersenyum pada semua orang, melambaikan tangannya dan berkata, buah yang dalam lebih baik jika dikupas, ingat. Jangan mencoba mengubah topik. Gao Yue telah makan banyak buah yang mendalam dan tidak terkejut sama sekali. Dia menatap masalah di luar. Oh, itu tubuh asli mereka. Yang Chen menunjuk ke belakang gadis-gadis itu, dan mereka menoleh bersamaan. Kemudian, mereka melihat pohon persik besar dan tanaman merambat yang rimbun. A, Zu dan A, B adalah roh dari kebun obatku. Dengan perkataan Yang Chen, pohon persik berubah menjadi Azu dan rotan berubah menjadi A, B. Kedua wanita itu sekali lagi berdiri di depan gadis-gadis itu. Setelah memahami identitas A, Zu dan A, B, ketika para wanita itu melihat mereka lagi, ada lebih banyak simpati di mata mereka. Bahkan jika mereka adalah iblis, mengetahui bahwa mereka telah dimurnikan hidup-hidup menjadi roh senjata bukanlah sesuatu yang membahagiakan. Mereka memandang A, Su dan A, B dengan mata simpatik, dan ketika mereka melihat Yang Chen, ada sedikit rasa bersalah di mata para wanita. Cara memurnikan makhluk hidup menjadi roh senjata ini bisa dikatakan bertentangan dengan akal sehat dan tidak selalu berhasil. Setiap senjata ajaib dengan roh senjata, tidak diketahui berapa banyak nyawa yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan tidak diambil oleh para penggarap sekte Dao. Hanya saja Yang Chen adalah suami dari para wanita tersebut, dan mereka tidak bisa langsung menyalahkannya, mereka hanya bisa menggunakan tatapan seperti ini untuk mengekspresikan sikapnya.
Saat aku mendapatkan kebun obat, mereka sudah menjadi roh senjata. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Sebenarnya dia tidak menyukai cara ini. Jika roh senjata tidak mau, meskipun itu menjadi roh senjata, itu tidak akan banyak membantu tuannya. Lebih baik tidak memilikinya. Roh naga telah mencapai kesepakatan dengan Yang Chen dan secara sukarela menjadi roh senjata, jadi terjadilah kesengsaraan tungku roh yang mendalam. Zhu dan Bi diperkirakan tidak mau bekerja sama dengan master aslinya pada saat itu, sehingga mereka ditinggalkan di dunia fana. Untungnya, Yang Chen memberi mereka pohon anggur hantu darah dan pohon persik abadi, sehingga mereka bangga dengan integrasi dan promosi, dan juga memperoleh pengakuan dari kedua wanita tersebut, yang merupakan master sejati. Setelah memahami lapisan alasan ini, para wanita tidak lagi memandang Yang Chen dengan mata seperti itu. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti mengapa Yang Chen membiarkan Zhu dan Bi muncul untuk menonton upacara ketika kesengsaraan tungku roh yang mendalam, jelas untuk mempersiapkan taman obat. Sejak mereka memasuki kebun obat, tentunya perlu melihat lebih dekat dan memahami harta keluarga sang suami. Yang Chen tidak keberatan dan membiarkan mereka mengamati sesuka hati. Tak lama kemudian, kecuali Gao Yue dan Gong Sunling, para wanita lainnya tertarik dengan lusinan pohon delima guntur yang berusia ribuan tahun. Apakah ini delima guntur? Si Wushuang melihat buah delima yang lebih besar dari kepala manusia di pohon dan mau tidak mau bertanya. Faktanya, dia tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang guru yang berpengalaman dan berpengetahuan luas tidak mengenali delima guntur? Hanya saja setiap orang belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menanam delima guntur. Melihat pemandangan ini di depan mereka, mereka merasa sedikit terkejut. Lelucon Yang Chen di Heaven Stairway tidak mungkin menyebar luas. Setelah bertahun-tahun, siapa yang akan memperhatikan apa yang dikatakan oleh seorang lelaki kecil dalam tahap pemurnian Qi pada saat itu? Begitu banyak delima guntur, masing-masing cukup untuk membantu kultivator tahap puncak Ji dan berhasil melewati kesengsaraan. Menurut perhitungan ini, jika Yang Chen bersedia mengeluarkan delima guntur ini, dia pasti bisa menciptakan sejumlah besar master panggung Yuanying untuk istana Chunyang dalam waktu singkat. Para wanita tidak membutuhkan delima guntur, jadi mereka tidak akan memperhatikannya pada hari kerja. Tidak ada yang akan tahu bahwa dalam beberapa ratus tahun terakhir, hampir semua delima guntur di pasaran berasal dari Yang Chen, dan melalui pelepasan menara Wanbao dan rumah abadi anggur, dia benar-benar membuat banyak batu roh. Adapun penciptaan master panggung Yuanying yang dibayangkan semua orang, Yang Chen tidak mendukung hal itu. Yang Chen hanya akan membiarkan pihak lain menggunakan delima guntur kecuali jika itu adalah murid yang kualifikasinya sangat terbatas dan telah berkontribusi pada sekte. Jika tidak, itu akan berbahaya bagi pengguna, dan pada dasarnya akan memotong jalan perbaikan lebih lanjut di masa depan, dan mereka hanya bisa mati di tahap Yuanying. Delima guntur hanyalah sebuah episode kecil. Para wanita telah melihat hal-hal yang 100 kali lebih berharga dari ini. Paling-paling mereka sedikit terkejut di sini, lalu ketika mereka teringat bahwa ini adalah kebun obat suami mereka, mereka langsung merasa itu masuk akal. Setelah para wanita berbalik di kebun obat, mereka meninggalkan kebun obat dengan puas. Namun, setelah perjalanan ini, para wanita mengetahui beberapa latar belakang keluarga Yang Chen, dan Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari mereka sama sekali. Secara psikologis, semua orang merasa lebih dekat dengan Yang Chen. Tentu saja kuncinya adalah mengetahui bahwa Zhu dan Bi tidak akan pernah menjadi ancaman, inilah poin kuncinya. Yang paling penting adalah Yang Chen sudah memiliki senjata ajaib yang bisa melewati kesengsaraan kapan saja. Memikirkan pil 5 revolusi mempertanyakan hati batin yang dilihatnya belum lama ini, sepertinya suaminya terus-menerus menciptakan keajaiban. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.